Halo semuanya, balik lagi bareng aku Anissa Nurul Pratiwi, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025. Kali ini aku bakal bahas lagi salah satu materi yang pernah aku pelajari pada saat masa Latsar CPNS ini. Kira-kira materi kali ini apa ya? Untuk itu, yuk kita simak bareng-bareng materinya. Pernah kepikiran gak sih siapa orang di balik layanan publik pemerintahan kita ini, seperti yang mengurusi administrasi KTP atau bahkan sampai kebijakan-kebijakan nasional yang ada? Ya, mereka merupakan aparatur sipil negara atau sering kita sebut sebagai ASN. Mereka merupakan garda terdepan yang bikin roda pemerintahan ini terus berputar. Tapi harus diingat bahwa ASN di zaman sekarang ini nggak cuma masuk, kerja, kemudian pulang. Tapi mereka harus punya sikap profesional, berintegritas, dan tentunya harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada. Untuk itu, di video kali ini aku bakal ajak kalian ngebahas resume materi agenda ketiga, yaitu terkait manajemen ASN. Yuk kita simak langsung materinya. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu manajemen ASN gitu ya. Nah, manajemen ASN itu sendiri apa sih gitu? Jadi, manajemen ASN itu sendiri intinya adalah gimana negara itu ngatur, ngebimbing, kemudian ngembangin dan ngejaga pegawai biar kerja mereka itu sesuai dengan value dan kinerja terbaik mereka gitu. Kenapa sih harus diatur? Karena ASN itu punya peran penting di lingkup pemerintahan ini, di antaranya itu melayani publik, kemudian menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada, dan yang paling terakhir mereka itu sebagai garda terdepan untuk merekatkan bangsa menjadi satu gitu. Biar hasil kerjanya juga oke dan kualitasnya juga oke, maka ASN juga diberikan hak gitu, dimana diantaranya itu seperti gaji, tunjangan, cuti, dan juga mereka diberi kesempatan untuk mengasah dirinya dengan cara mengembangkan diri melalui ikut serta mereka lewat webinar ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang juga disediakan oleh negara gitu. Tapi jangan lupa di sisi itu juga ASN itu tentunya punya kewajiban yang harus mereka kerjakan atau harus mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana yaitu setia pada Pancasila, jujur, disiplin, dan yang paling penting itu siap ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan negara, seperti itu. Nah, biar semua itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada atau berdasarkan dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka semua ini juga diawasi oleh yang namanya sistem merit. Nah, sistem merit itu apa sih gitu? Nah, sistem ini tuh sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Sehingga hal ini itu memperlihatkan bahwa semua hal yang terjadi di lingkup ASN itu dikerjakan secara adil, transparan, dan tidak ada diskriminasi apapun. Sehingga pada dasarnya di zaman yang sekarang ini bukan tentang siapa yang kamu kenal atau bukan tentang orang dalamnya siapa sih kok kamu bisa naik jabatan, tapi tentang kalau kamu berkompetensi, kalau kamu punya kualifikasi yang oke, maka kamu layak untuk naik jabatan gitu. Selain itu, ada kode etik yang juga mengatur kinerja ASN itu sendiri, di mana kode etik ini juga jadi panduan moral bagi ASN yang bikin ASN itu tetap sopan, adil, dan tentunya berorientasi pada pelayanan masyarakat demi negara tercinta ini gitu. Oke teman-teman, jadi nggak usah khawatir karena di lingkup ASN ini semuanya itu sudah diatur dan diawasi oleh aturan yang berlaku. Kenapa harus diatur? Karena semua hal yang ada di lingkup ASN ini harus satu, yaitu melayani publik dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan negara, bukan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Intinya ASN di zaman sekarang ini bukan hanya dituntut untuk masuk ke kantor, untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk hanya memenuhi kewajibannya yaitu seperti presensi dan mengetik laporan apa sih yang mereka kerjakan, tapi ASN zaman sekarang ini dituntut untuk bisa berkontribusi lebih kepada negara ini. Berkontribusinya secara apa? Secara
inovatif, kolaboratif, dan tentunya harus berorientasi pada pelayanan sehingga semua yang dilakukan itu demi kebutuhan negara, bukan kebutuhan pribadi. Untuk itu, ASN itu harus jadi contoh, bukan jadi contoh di kantor aja untuk rekan kerjanya, tapi untuk contoh bagi masyarakat sehingga kita itu melayani itu bukan dijadikan beban, tapi melayani itu dijadikan sebuah kebanggaan untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk negara kita ini. Salam hangat dari Anissa Nurul Pratiwi. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.